Oke guys, cukup melelahkan. kita bari istirahat dulu sejenak guys, capek. Ya, tadi bawah Pak. Seperti inilah kondisi jalan yang menghubungkan Desa Lemo dan juga Desa Pendre guys. Tuh. Anda bisa menyaksikan perjalanan di kisah kami jejak sang jurnalis. Kami beli roti tadi guys, beli roti karena saya pasti yakin mengingat kondisi jalan seperti ini menurut informasi dari beberapa warga, makanya saya beli roti. Takutnya kami kelelahan di jalan. Karena di sini nggak ada warung guys, jadi kalau kami kelelahan kami bisa menghajar roti ini dulu untuk mengganjal sementara isi perut kami. Rotinya enak guys. Dalamnya ada stroberi. Minumannya air mineral dimasukin ester jos. Yang punya ide ini nih, Indra. Jadi ini real. Jangan dikira kami hanya meliput atau mengambil gambar di tempat yang rusak. Tidak. Ini memang seperti ini jalannya. Berat ya. Memacu adrenalin. Ekstrim. Ekstrim. Sahabat saya bilang jalannya memacu adrenalin. Makan. Jalannya memacu adrenalin kata. Betul sekali. Kiri kanan tebing jalannya kayak gini, terus juga batu-batuan, salah sedikit jatuh ke sungai atau ke jurang. Dilihatnya. Kami berdua saja beberapa kali mau jatuh ya. Beberapa kali mau jatuh ke jurang. Tapi untunglah joki kita ini joki handal bro. Amun jarang banjar tuh sopir tahe itu berbau ya. Amun bahasa bukumpa itu tahe itu lawas ya. Jadi jalan ini hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2 saja. Kalau habisin supaya nggak banyak yang dibawa. Kalau kendaraan roda 4 mimpi karena apa? Jembatannya juga jembatan gantung. Jadi akses jalan juga khusus untuk roda 2. Jalan pintas. Lanjut. Lanjut. Makan dulu. Ini kerjaan Indra guys. Istirahat nyari tempat yang panas saya ini. Ini ada kayak burung lagi asli di jalan batu kayak yang hutan ini. Gimana ya? Masa? Namanya di hutan lah. Namanya di hutan. Masa ayam kampung? Ayam hutan lah. Di kampus. Ayam kampus. Oke guys, kita lanjut dulu guys. Saya juga keringatan guys. Kita lanjut lagi.
Satu lucet. Oke guys, ini jembatan Mate guys. Jembatan Mate, dan di sini juga dulunya jalannya cukup parah ya. Namun saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh beberapa proyek. Tuh, sudah ada perbaikan. Ada CV Mahkota Indahsari ya, yang mengerjakannya CV Mahkota Indahsari. Oke. Apa? Hah? Penganut agama orang di sekitar daerah. Iya, ada semua. Kantor desa Pente guys. Salah. Bisa aku. Ada jalan itu bus kemana kan? Iya. Tawa dong. Tapi kan dapat pajak kita sekarang pakai musik juga. Kawan musik. Kita akan melewati jembatan gantung guys. Oke guys, sekarang kami sudah memasuki desa Pararawen. Ini adalah salah satu desa yang sangat bersejarah sekali di Kabupaten Barito Utara, khususnya untuk masyarakat Dayak ya, karena ada kisah di Pararawen ini, ada legenda Tiong Gombak ya. Itu legendanya. Oke guys, ini adalah desa Pararawen seperti ini. Kita lihat desa seperti apa. Ini dia yang namanya desa Pararawen. Santai bro, slow, kita cari tempat warga dulu. Mau tanya-tanya di sini. Ah ini ada om, ada bapak, kita mampir dulu. Selamat siang Pak. Gih, izin. Di sini desa Pararawen lah. Kalau tempat kantor BKSDA nya di mana? Di darat situ. Masuk jalan sini kah? Ya masuk jalan sini bisa, di tengah kampung itu bisa. Terus ke sana. Iya. Ada orang ya di dalam tuh? Ada. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, itulah namanya Gunung Pararawen. Jadi Anda bisa melihat di sana. Nah itu
itu adalah Gunung Pararawen, yang mana gunung itu juga dulunya gunung yang penuh dengan sejarah, penuh dengan cerita rakyat, karena ada legenda kisah di sana yang namanya itu Tiong Gombak. Nah, jadi namun cerita itu hanya ada beberapa orang tua saja yang tahu seperti itu, yang tahu cerita legenda itu. Dan juga di atas gunung sana juga informasinya, menurut cerita di atas gunung itu ada pohon kayu besar. Di puncak Pararawen itu ada pohon kayu besar yang disebut masyarakat itu adalah kayu lampung. Nah, jadi di atas kayu lampung itu ada pohon besar. Kalau bahasa Dayak itu adalah batang kalupa katanya. Nah, jadi pada zaman ini kisah ya, tidak tahu benar atau tidaknya, tapi itulah histori daripada kisah. Pada zaman kiamat, entah itu berapa ribu ratus tahun yang telah lalu di belakang kita, itu batang kalupa itu nyangkut di atas kayu lampung atau kayu jengan lah bahasanya, atau kayu meranti lah besar. Jadi saking derasnya arus itu kayunya itu nyangkut di situ. Dan juga ampas daripada padi ya juga ada nyangkut di batang tersebut ya, yang ada di atas puncak kayu, atau istilah bahasanya itu adalah ape pare. Jadi inilah yang dibilang orang itu Pararawen ape pare lempok botuk kayem sila. Itu dia, itu istilah bahasa Dayaknya Pak ya. Oke, kita coba tanya-tanya dengan seorang warga yang berasal dari desa Pararawen. Mungkin tahu sedikit legenda cerita tersebut Bapak. Dan Bapak siapa? Pak Jumaini. Pak Jumaini, menurut legenda di atas puncak Pararawen itu ada sumur ayang, itu betul nggak Pak? Ya memang benar, cerita dulu itu. Tapi sekarang itu kan sudah menghilang. Ini Pak, ini pakai pegang. Oh berarti itu memang benar dulu ya? Ya memang benar, itu cerita dulu. Itu sumur apa Pak di situ Pak? Itu memang tempatnya Tiong Gumba. Anaknya Tiong Gomba. Iya, anaknya Tiong Gumba. Di situ yang mati disambar oleh buaya itu. Buaya. Iya. Sampai sekarang itu apakah sumur ayang itu masih ada Pak di atas puncak gunung sana Pak? Iya, memang sumur itu ya kalau sekarang memang susah untuk dicari, yaitu gaib. Ya gaib, menghilang lah. Kecuali orang yang sepertinya orang yang punya kemampuan tersendiri ya? Iya, itu paranormal lah istilahnya. Iya, paranormal lah yang sering ketemu itu. Kalau orang punya kemampuan sendiri untuk bisa melihat dengan mata batinnya, mungkin kelihatan Pak ya? Iya. Sumur tersebut ya? Iya, kelihatan. Jadi menurut kisah yang kami terima juga Pak terkait dengan legenda Gunung Pararawen ini, jadi di situ ada namanya Tiong Gomba. Jadi Tiong Gomba itu punya anak yang namanya Ayang. Iya. Nah, jadi namun kayaknya Tiong Gomba ini juga membuat kisah yang membuat ucapan yang menyinggung hati buaya. Kalian tidak bakal bisa makan anakku, karena anakku sudah tidak mandi ke Sungai Berito lagi. Iya. Nah, anakku sudah punya kolam sendiri di atas puncak Gunung Pararawen. Iya. Nah, sesumbar daripada Tiong Gomba itu didengar oleh buaya, sehingga buaya itu dari teluk apa namanya Pak? Teluk Gansiung. Teluk Gansiung itu melobang, membuat lubang gua. Terus bertahun-tahun dibuatnya lubang gua, tembuslah ke sumur bawah atau di bawah daripada sumur Ayang. Iya. Begitu ya? Iya. Nah, setelah Ayang itu mandi, pada saat Tiong Gomba itu berlayar ke lautan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, Ayang itu mandi di atas puncak gunung sana, disambarlah oleh buaya tadi. Setelah disambar, dibawanya turun ke Berito, betul Pak? Iya. Iya. Oke, dibawanya turun ke Berito, datanglah Tiong Gomba tadi pulang dari cerita daripada kisah rakyat Pararawen Pak ya? Iya. Itu.
Pak, itu kalau sampai gunungnya itu agak lebak gitu, itu kenapa? Tahu nggak sebenarnya kisah sejarahnya? Iya, kalau ceritanya itu ya memang asal dari dulu lah. Mulai dasar tanahnya juga yang seperti itu. Masih belum tahu kisahnya seperti apa, belum? Belum. Oke. Oleh yang ceritanya yang ada sejarah di Gunung Prarawen ini kan ya sejarah masalah Tiong Gumpa, dan ya masalah yang terjadi ada kayu sepertinya kayu limbah itu yang nyangkut di atas pohon, itu kan sejarah zaman dulu Pada juga. zaman kiamat ya? Iya. Itu bukannya pada zaman cerita perahu Nabi Nuh. Berarti pada zaman kiamat, zaman Nabi Nuh ya? Iya, zaman Nabi Nuh yang menurunkan kapalnya itu. Jadi kayu itu sampai nyangkut di atas pohon ya? Iya, itulah besar air itu dulu. Pada zaman itu ya? Iya, pada zaman Nabi Nuh. Oke guys, demikian tadi guys sedikit cerita ya dari Bapak ya terkait dengan legenda Gunung Prarawen. Nah, jadi Gunung Prarawen ini adalah gunung tertinggi di Kabupaten Barito Utara. Iya. Nah, khususnya yang ada di Kabupaten Barito Utara, yang mana gunung ini juga memiliki histori atau memiliki kisah, sejarah, legenda, khususnya untuk masyarakat Dayak yang ada di Das Barito. Jadi saya pernah menggali kisah daripada kisah gunung ini. Di sini ada Tiong Gomba, dan di sini juga ada salah satu penghuni yang kaya raya, betul Pak ya? Iya. Nah, yang kaya raya, jadi kekayaannya itu juga disuku oleh dari bangsa lain, dari bangsa Dayak sendiri juga menyukunya. Makanya terjadilah perkelahian, perang. Di situ terjadilah perang, bunuh membunuh. Jadi Tiong Gomba itu juga tidur katanya mau ikut istrinya di akhirat sana atau di liau, istilah orang Dayak. Nah, jadi badannya ini sudah ditumbuhi oleh kayu-kayu besar. Setelah melihat warganya itu disuku oleh bangsa lain atau orang Dayak lain istilahnya, karena zaman itu Dayak sama Dayak juga saling serang Pak ya. Iya. Nah, jadi salah satu keluarganya ini membakar salah satu besi dibakar, baru ditusukkan ke lubang telinganya Tiong Gomba. Tiong Gombanya bangkit, bangun, ada apa? Katanya, kamu jangan banyak tanya, kamu lihat sendiri, hartamu sudah habis di jarah orang, wargamu juga sudah banyak yang mati, makanya kamu cepat bangun dan bantu supaya mereka bisa pergi. Makanya terjadilah perkelahian di sini, cukup sengit perkelahian, kejar-kejaran, makanya sampai ini kisah ya, histori ya. Terlepas dari benar tidaknya kisah tersebut, tapi itulah histori daripada kisah gunung ini. Terjadilah kejar-kejaran dengan mandau, makanya sampai gunung ini sampai miring di sebelah bagian barat itu miring, saking kejar-kejarannya. Makanya disebut dengan Prarawen Lempok Botuk atau Prarawen Kayom Sila. Jadi sebelahnya agak tenggelam akibat daripada perang tersebut. Nah, di sana ada Tiong Gomba, ada Tiong Rewe juga di sana, banyak. Jadi yang tahu kisah itu adalah orang-orang tua zaman dahulu ya. Namun sampai sekarang yang memberikan kisah itu kepada kami masih hidup, dan nanti kita minta keterangannya ya kepada beliau. Jalan Papi di tengah kampung. Oh, ya. Oke.